pasti kabarnya baik ya Kak ya. Tapi halo dulu Kak. Halo. Kakak yakin kita semua di sini keadaannya sehat, betul Kak? Sukacita dong. Adik-adik juga pasti sehat. Sebelumnya kita cek semangat dulu ya Kak ya. Kita tepuk semangat ya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Semuanya sebelumnya udah rapi dulu kali ya Kak ya? Iya. Sudah rapi. Sudah rapi dan sudah persiapkan Alkitabnya. Sudah wangi ya? Ya. Sudah sarapan juga biar nanti enggak tengah-tengah ibadah, aduh mama perut aku lapar nih gitu. Enggak kayak gitu lagi ya Kak ya? Ya. Sekarang kita mau cek semangat. Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kayaknya sudah semangat Kak ya. Karena kita bisa merasa ya Kak ya, semuanya sudah semangat. Kita mulai aja Kak ibadah kita. Iya, Ya. kita mau apa Kita punya teman enggak? punya sih Kak, kan kita Oh teman iya. dong. Ya, Bos. kita harus jaga jarak ya Kak ya. Betul. Kita angkat lagu Kau Temanku. Ku temanmu. Ada gerakannya, adik-adik bisa ikuti dan bangkit berdiri. Yuk. Ditunjuk ya. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Tunjuk lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ada kiri. Ku akan selalu untukmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ditunjuk lagi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sekarang biar lebih semangat ya Kak ya, kita mau angkat pujian lagi. Yuk, adik-adik gerakannya diikutin ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, tadi kasih Yesus tinggi ya Kak ya, tinggi dalam indah seperti pelangi. Tuhan Yesus itu baik Baik kita. dong. Dan juga untuk adik-adik semua, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Yuk, jangan lupa bergerak dan selalu sukacita. Dan sudah
Hari Minggu ini Tuhan hari yang indah dan penuh sukacita. Tuhan, di sini Tuhan kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua Tuhan menyiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Biar Tuhan yang menjaga hati kami agar kami dapat tetap fokus dan aman saat beribadah bersama Engkau Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita lanjut Kak. Sekarang minggu kemarin itu titah ke-5. Dan sekarang kita ke-6. 6. Adik-adik semua pasti tahu ya. Ayo kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Oke Kak ya. Itu titah ke-6 dan maksudnya. Adik-adik tetap diingat ya, mulai dari titah pertama waktu tahun kemarin selesai ya Kak ya, sampai titah 10. Lalu kita ulang lagi. Jadi adik-adik harus benar-benar hafal, oke? Sekarang kita mau mengangkat pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik disiapkan hatinya, kita mau Oh iya Kak, menyanyi. sebentar sebelum dengar firman Tuhan, kita juga ya. Oh iya, Persiapkan betul. kalian. Betul. Oke, kita angkat pujian ini dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coba dibuka Alkitabnya, sudah dipersiapkan dari Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai 50. Coba ya, dibuka semua. Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Ikuti Inang Pendeta untuk membaca firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari
ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan bentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyaksikan video. Tolong disimak dengan baik supaya semakin mengerti firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia
menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika Ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi, tadi sudah menyaksikan video penangkapan Yesus dan telah mengikuti firman Tuhan yang sudah Inang bacakan, dan juga sudah dibaca tadi Alkitabnya kan? Kalau kita melihat dari peristiwa penangkapan Yesus yang sungguh dramatis, kita melihat di sini peran dan sikap murid-murid di dalam peristiwa penangkapan Yesus, atau yang disebut di sini tadi guru ya. Dan di sini kita melihat bagaimana keberanian, bagaimana kesetiaan dan cinta seorang murid diuji dalam suasana yang mencekam dan membahayakan. Apakah murid-murid sungguh-sungguh mencintai Yesus? Kalau kita perhatikan para murid dalam peristiwa penangkapan, kita bisa melihat ada beberapa model sikap dari murid-murid Yesus. Yang pertama, di situ kita lihat ada si pengkhianat. Pasti adik-adik sudah tahu kan siapa yang si pengkhianat? Dia adalah Judas, yaitu murid yang memiliki cinta palsu. Ya. Murid yang memiliki cinta palsu, Judas, dia memberikan ciuman palsu kepada Yesus sang guru. Jadi pada waktu orang biasanya menyalami seorang guru, seorang rabi dengan sebuah ciuman, sebenarnya itu adalah tanda hormat dan sayang terhadap seorang guru yang dikasihi. Tapi kalau kita lihat, benarkah Judas mengasihi Yesus sang guru? Yang kita lihat dalam firman Tuhan kita baca hari ini, kalau kita perhatikan, ternyata ciuman yang diberikan oleh Judas adalah ciuman palsu. Itu adalah sebuah tipu muslihat. Itu adalah ciuman maut, cinta palsu terhadap Yesus sang guru. Yang kedua, kita lihat di sini ada si pemberani, namun tipis pengharapannya. Ini adalah kalau diperhatikan tadi atau ya yang Inang bacakan agak dari baca, ada murid yang spontan menghunus pedangnya. Nampaknya kalau kita perhatikan dia siaga untuk membela guru. Tapi ketika dia melihat yaitu rombongan besar yang datang dengan pedang dan pentung, dia kalut. Akibatnya apa? Pengharapannya menipis untuk selamat, sehingga dia pakai cara kekerasan. Ya, dia meletakkan telinga dari hamba imam besar yang datang. Kemudian yang ketiga adalah si penakut dan pengecut. Kita lihat di sini ketika melihat rombongan, ya para murid nyalinya rontok begitu melihat rombongan pasukan yang menangkap Yesus. Mereka takut. Jangan-jangan akan ditangkap juga. Karena itu akhirnya mereka memilih kabur. Ya, mereka kabur. Sekarang, Inang mau tanya, apakah murid-murid yang melarikan diri ini bisa dikatakan murid yang sungguh-sungguh memiliki cinta sejati pada Yesus, guru mereka, atau cinta mereka palsu? Coba kita lihat dari apa yang dilakukan oleh murid-murid
peristiwa penangkapan. Apa yang dialami Yesus inilah yang menjadi yaitu momen berharga untuk mengetahui siapa murid yang sungguh-sungguh setia dan siapa murid-murid yang tidak. Kita perhatikan tadi dari ayat 43. Setelah Yesus menyelesaikan doa di Taman Getsemani, datang sekelompok orang untuk menangkap dia. Salah seorang adalah Judas, murid Yesus sendiri, muridnya yang menjualnya. Murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Kalau kita perhatikan, ini sangat bertentangan dengan ucapan mereka. Ya, bersama dengan Petrus. Kalau adik-adik baca nanti dari Markus 14 ayat 31, dikatakan apa? Mereka tidak akan menyangkal dia. Mereka tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, Yesus, murid-murid yang pernah berjanji setia kepada Yesus justru lari meninggalkan. Mereka meninggalkan Yesus. Mereka ketakutan. Anak-anak sekolah minggu yang kita kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, topik minggu ini adalah kasih kepada Allah. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan apa? Makaholomi debata, kasih kepada Allah. Coba kita perhatikan bagaimana murid-murid yang baik. Apakah mereka mengasihi Yesus sebagai gurunya yang selalu bersama-sama dengan dia? Kalau kita melihat, berarti mereka bukanlah murid yang setia, bukan murid yang setia, bukan sahabat yang setia. Kalau tadi ayat hafalan itu adalah Amsal 17 ayat 17. Masih ingat? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tapi ini Yesus ditangkap oleh yaitu orang-orang yang ingin menyalibkan, mereka lari semua. Tapi mereka bukan sahabat yang baik. Mereka tidak setia. Mereka tidak kasih kepada Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, Inang percaya semua anak-anak sekolah minggu yang ibadah di rumah, ya, pastilah anak-anak yang mengasihi beda dengan murid-muridnya yang menjual dia seperti siapa tadi? Siapa? Ya, Judas, ya. Atau mungkin murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus tadi yang banyak itu ya. Ada beberapa orang itu mereka melarikan diri. Tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu yang beribadah saat ini adalah yang sayang, yang cinta kepada Yesus. Dan itu mari kita buktikan. Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, yaitu dengan apa? Lakukanlah firman Tuhan. Jadilah anak yang baik. Dan terutama, jadilah anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus. Baik dalam situasi apapun, dalam suka dan duka. Adik-adik mengalami penderitaan, adik-adik mengalami masalah mungkin seperti saat ini. Ada yaitu pandemi COVID-19. Ya, mungkin kita harus ibadah di rumah. Ya, itu jangan membuat kita menjadi malas beribadah. Ya, itu jangan mengurangi cinta kita kepada Tuhan Yesus. Ikuti ibadah setiap minggu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menjaga kita tiap hari hingga pada saat ini. Terlebih kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita, yang telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu tadi ya, peristiwa penangkapan Yesus, dia dianggap sebagai orang jahat, datang membawa pedang, datang membawa apa? Peruntungan. Ya, ditangkap sebagai orang jahat. Ya, itu padahal Yesus tidak berdosa. Ya, dia disalib adalah karena dosa Inang Pendeta, dosa kakak abang sekolah minggu, dosa adik-adik sekolah minggu, dosa orang tua kami. Yesus mati untuk kita. Jadi tunjukkanlah
Kita tidak seperti murid-muridnya yang meninggalkan Yesus, yang tidak menjual Yesus seperti Judas, tapi kita mengasihi Tuhan Allah. Jadi mulai hari ini berjanjilah jadi anak yang baik, yang setia pada Tuhan Yesus, yang mau melakukan firman Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang sayang, anak yang cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, yang mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah itu kami dapat tunjukkan di dalam kehidupan kami. Kami setia pada Tuhan. Kami sayang kepada Tuhan, baik dalam suka dan duka. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami, kuatkan kami melakukan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah. Kali ini kita akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini sama dengan lagu pertama kita tadi. Ya, kita bagaimana kan? Di Amsal 17 ayat 17. Coba adik-adik buka semua Alkitabnya. Amsal 17 ayat 17. Kakak hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sudah dapat semua ya? Ayo kita sama-sama mengucapkannya. Ayo ayo. Ayo. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, bagus sekali Kak ayat hafalannya. Tapi jangan hanya untuk dihafal ya. Kalian harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya sahabat kamu tuh bukan hanya di waktu senang Kak ya, tapi waktu susah juga. Dia harus menjadi sahabat kita. Nah, Kak sudah ayat hafalan, kita akan memberikan persembahan kita. Betul. Seperti biasa adik-adik akan memberikan persembahan, dipersiapkan persembahan yang terbaiknya ya. Tuhan tidak melihat banyak atau sedikit persembahan kita, tapi ketulusan dalam memberinya ya. Nah, adik-adik bisa memberi persembahannya melalui sebuah daerah, Tapi dimasukkan ke dalam amplop ya. atau diantar ke kantor gereja, atau bisa melalui OVO, GoPay atau transfer ke rekening gereja kita. Ya, Sekarang yang terbaik bukan banyaknya dari Kak ya? ya betul. Yang terbaik Ketulusan. ya. Yuk, kita Kita persembahan. bukan ujian Holland dan Vietnam.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ibadah untuk minggu depan. Kak, ibadah kita selesai ya. Tapi sebelum kita bisa dengan adik-adik seperti biasanya, kita punya jargon. Jargon. Ya, Adik-adik semuanya harus ikutin jargonnya ya. Yuk Kak. 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, selalu bersukacita, dan aku mengasihi Allah. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya.